Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mereview jurnal matkul statistika. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, nama saya Dedra Sunawati. Saya dari kelas 6 BPAI SPAI Al-Azhari Cianjur. Jadi, judul yang saya review kali ini adalah pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 9 Tulung Agung Selapan Kabupaten Oki. Jadi, teman-teman semua, jurnal ini dibuat oleh Martina yang merupakan mahasiswa Prodi PAI UIN Raden Patah Palembang. Gitu. Kita mulai dengan latar belakang dari pembuatan jurnal ini. Peneliti menuliskan latar belakangnya. Yang pertama berawal dari lingkungan merupakan kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan, dan proses kehidupan. Jadi ini lebih ke ada hubungan yang erat antara lingkungan dan juga pengaruhnya gitu. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Abdul Qadir, yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu kita sering menyebutnya dengan pusat pendidikan. Apa aja? Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini lebih ke pembagian pendidikan. Ada yang namanya pendidikan formal, informal, dan non-formal. Selanjutnya, sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan seperti yang telah dikemukakan bahwa karena kemajuan zaman, keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap iptek. Salah satu alternatif yang mungkin dilakukan di sekolah untuk melaksanakan kebijakan nasional itu adalah secara bertahap mengembangkan sekolah menjadi suatu tempat pusat latihan untuk mengembangkan kemampuan tersebut dengan mengikuti proses pembelajaran. Jadi, ketika kita berbicara pendidikan itu ada yang informal, formal sama non-formal, berarti pendidikan informal itu pendidikan yang pertama yaitu di rumah. Tapi ternyata pendidikan di rumah saja itu tidak mampu menjawab kebutuhan zaman, yaitu seperti hanya teknologi gitu. Tidak semua orang tua bisa mengajarkan anak-anaknya mengenai teknologi. Jadi di sini salah satu kepentingan dari menyekolahkan anak adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi muda terhadap iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin kalau misalkan pengetahuan imtaknya, iman dan takwa itu sudah diajarkan juga dari pendidikan keluarganya, tapi ini lebih ke untuk memenuhi ipteknya atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menurut peneliti. Itu salah satunya yaitu dengan mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya, sekolah adalah jembatan bagi siswa dalam mendewasakan diri, berinteraksi dengan baik di lingkungan keluarga, dan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Apa yang dipelajari di sekolah diharapkan siswa mampu mengaplikasikan dengan baik. Jadi, ketika kita berbicara sekolah, itu harapannya ketika anak-anak belajar itu tidak hanya mempelajarinya aja tanpa diaplikasikan, melainkan ada harapan ketika menyekolahkan anak itu untuk bisa mengamalkan ilmunya yang dipelajari di sekolah gitu. Selanjutnya, dengan berbagai kesempatan belajar itu, pertumbuhan dan perkembangan siswa diarahkan dan didorong dalam suatu kurikulum yang pada gilirannya dilaksanakan dalam bentuk proses pembelajaran. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan masyarakat. Bencana alam akan mengganggu kesungguhan belajar. Ini adalah kutipan-kutipan bahwa memang lingkungan itu berpengaruh terhadap pembelajaran anak. Nah, ini kutipan yang diambil dari buku Belajar dan Pembelajaran oleh Dimyati dan Mujiono pada tahun 2013.
Dalam hal ini, peneliti lebih dominan kepada lingkungan non-sosial, ialah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Kemudian, faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Jadi, dari sinilah peneliti menentukan judul yang diangkat, yaitu pengaruh lingkungan sekolah terhadap keberhasilan siswa dalam mata pelajaran PAI di sekolah tersebut. Gitu. Nah, teori ini diangkat dari buku Psikologi Belajar yang dibuat oleh Muhyiddin Syah, kemudian yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Gavindo Persada. Nah, selanjutnya, menurut Dimyati dan Mujiono dalam buku Fajri Ismail, hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Jadi ini keberhasilannya itu terlihat dengan ditunjukkannya atau adanya nilai dari siswa tersebut. Gitu. Mungkin ketika kita melihat hasil dari pembelajaran bentuknya afektif, itu juga dirubah ke dalam nilai, yaitu semisal nilai afektifnya 90 atau 80 atau 70 gitu. Jadi dirubah ke dalam bentuk angka atau nilai. Selanjutnya, teori pendukung. Belajar menurut teori behavioristik diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut disebabkan oleh seringnya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, menurut teori behavioristik ini, yang namanya belajar itu harus mengubah tingkah laku si anak tadi yang mengalami pembelajaran. Itu namanya belajar gitu. Dan juga belajar akan terjadi ketika adanya perubahan yang disebabkan oleh seringnya interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya, metode penelitian. Metode apa sih yang dilakukan, yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini? Jadi, peneliti dalam hal ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Kuantitatif ini berarti sebuah penelitian yang menggunakan angka atau yang berhubungan dengan angka-angka, atau adapun ketika penelitian yang tidak berbentuk angka, maka hasilnya tersebut dirubah dulu, dikonversikan ke dalam bentuk angka, maka itu adalah penelitian kuantitatif. Kemudian di sini kuantitatif korelasional, jadi korelasional itu hubungan, ada pengaruh antara satu variabel ke variabel yang lain. Selanjutnya, apa yang dilakukan peneliti? Peneliti itu mengumpulkan data melalui sampel yang ada. Selanjutnya, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket kuesioner, bentuknya seperti pertanyaan-pertanyaan, kemudian observasi, yaitu tadi di awal, dan juga teknik analisis data. Ketika sudah didapatkan data yang berasal dari angket ataupun observasi, maka peneliti menganalisisnya. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Jadi, dalam penelitiannya ditulis sebuah tabel, dan dari tabel yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan sekolah yang tergolong tinggi sebanyak 5 orang atau 15,15%, yang tergolong sedang sebanyak 25 orang atau 75,75%, dan yang tergolong rendah sebanyak 3 orang atau 9,09%. Jadi, di tabel ini berisi data yang merupakan hasil dari angket yang didapatkan oleh peneliti dari sampel
itu isinya meminta pendapat bahwa sekolah yang mereka tinggali adalah sekolah dengan fasilitas ataupun lingkungan yang tergolong tinggi ataupun sedang ataupun rendah. Nah, akhirnya didapatlah hasil-hasil seperti ini yang berpendapat bahwa sekolahnya tergolong ke dalam lingkungan yang tinggi itu sebanyak 5 orang atau 15,15%, yang menyatakan bahwa sekolahnya tergolong sedang itu sebanyak 75,75%, dan yang terakhir yang berpendapat bahwa sekolahnya berada dalam kategori lingkungan rendah itu sebanyak 9,09%. Selanjutnya ada tabel lagi yang dihasilkan. Tabel ini merupakan hasil dari belajar siswa gitu. Dari tabel dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar yang tergolong tinggi sebanyak 6 orang, yang tergolong sedang sebanyak 19 orang, dan yang tergolong rendah sebanyak 8 orang. Nah, teman-teman semua, jadi peneliti ini mengambil sampelnya itu berjumlah 9 ditambah 19 ditambah 6 ditambah 8 itu berjumlah sekitar 33. Nah, 33 ini merupakan 15% dari jumlah keseluruhannya yaitu 220 gitu. Jadi peneliti mengambil sampel dari populasi yang ada. Populasinya semuanya berjumlah 220. Nah, dari 220 orang itu diambillah sampelnya itu berjumlah sekitar 33 orang. Akhirnya didapatlah hasil yang seperti ini, yaitu yang 33 orang tersebut ada yang nilainya itu kategori tinggi dan nilai kategori sedang juga kategori rendah gitu. Dan dari nilai-nilai tersebut ternyata yang lebih banyak adalah kategori sedang. Namun kita nanti akan mengetahui apakah ada pengaruhnya dari lingkungan terhadap hasil belajar atau tidak. Nah, dari hasil tersebut terlihat bahwa RFC 0,539 lebih besar dari taraf signifikan 5% maupun taraf signifikan 1%. Ketika kita meneliti bisa menggunakan taraf signifikan 5% ataupun 1%, tapi ternyata ini hasil tes ini lebih besar maupun mengacu pada signifikan 5% ataupun 1%. Dengan perbandingannya 0,355 lebih kecil daripada 0,539, lebih besar daripada 0,456. Nah, dengan demikian maka hipotesis alternatif H diterima dan hipotesis O-nya ditolak gitu. Hipotesis 0 yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel X atau lingkungan sekolah terhadap variabel Y atau hasil belajar. Jadi ketika peneliti akan meneliti sebuah masalah, itu harus menentukan hipotesis. Nah, hipotesisnya ada dua, hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Peneliti membuat hipotesis alternatifnya itu ada pengaruh positif, sedangkan hipotesis nolnya tidak ada pengaruh. Tapi di sini ketika sudah diteliti ternyata ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel X dan variabel Y terhadap variabel Y. Jadi akhirnya H diterima dan H0 ditolak. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis deskriptif, lingkungan sekolah yang dipersepsi siswa SMP Negeri 9 Tulung Selatan dikategorikan baik karena 5 orang siswa ini merupakan 15% dari sampel mempunyai persepsi dalam kategori tinggi, dan sebanyak 25 orang mempunyai persepsi dalam kategori sedang, hanya 3 orang saja yang mempunyai persepsi dalam kategori. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, hasil belajar pendidikan agama Islam siswa di SMP Negeri 9 ini dikategorikan baik. Nah, ini rinciannya bisa semua dibaca di slide. Nah, mohon maaf sambil adzan karena ini tanggung lagi di record. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh R sebesar 0,539 dengan taraf
taraf signifikasi sebesar 0,355 atau sekitar 5% dan 0,456 sekitar 1%. Dengan demikian, R hitung 0,539 lebih besar daripada R tabel, baik pada signifikasi 5% maupun 1%. Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh R2 0,290, berarti hasil belajar siswa 29% dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, sehingga hipotesis alternatif diterima dan hipotesis 0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 9 Tulung Selatan, Kabupaten. Nah, di slide terakhir ini, saya akan menyampaikan tanggapan saya mengenai jurnal yang saya review. Peneliti mengungkap bahwa emang ada pengaruh gitu. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita sebagai orang yang memang berada di dunia pendidikan untuk memperhatikan lingkungan sekolah juga, ataupun lingkungan apapun itu, karena memang lingkungan ini berpengaruh juga terhadap keberhasilan belajar siswa. Nah, ini berhubungan dengan mata pelajaran apapun gitu. Walaupun menelitinya itu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam saja. Tapi pada hakikatnya itu sama. Dalam mata pelajaran apapun, lingkungan berpengaruh pada keberhasilannya. Baik, terima kasih. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Apabila ada baiknya, itu bisa diambil. Karena saya tahu ini masih banyak kesalahan, jadi boleh dibenarkan saja ketika ada kata-kata yang salah ataupun apapun itu dalam video ini, mohon dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.